Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Nabila. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Al-Quran Al-Itim Fakia Indralaya, program studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih yang ada di dalam fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft PowerPoint. Kita buka aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, di dalam aplikasi Microsoft PowerPoint ini ada banyak sekali fitur-fitur yang terdapat di dalam ini. Salah satunya adalah file. Di menu file ini terdapat fitur save. Save ini berfungsi untuk menyimpan dokumen yang pernah disimpan sebelumnya, sedangkan save as adalah untuk menyimpan dokumen yang belum sama sekali pernah disimpan sebelumnya. Ini ada open untuk membuka dokumen atau file. Ada menu close, ini berfungsi untuk keluar dari lembar kerja. Ada recent ini berfungsi untuk membuka file sisa pengerjaan sebelumnya. Lalu ada new. Di sini new berfungsi untuk membuat lembar kerja baru. Lalu ada print yang berfungsi untuk mencetak file dokumen. Selanjutnya kita beralih ke menu home. Di menu home terdapat menu-menu lainnya seperti clipboard, slide, font, paragraf, drawing. Di sini saya akan menjelaskan di clipboard. Di clipboard ini fitur di clipboard ini berfungsi untuk menyalin dan menempelkan objek yang telah disalin dari file luar program PowerPoint. Nah, selanjutnya di menu slide ini berfungsi untuk menampilkan bagian halaman maupun pengaturan slide PowerPoint. Lalu selanjutnya ada menu font. Menu font ini berfungsi untuk mengatur tulisan, baik itu jenis, ukuran, maupun karakter dan lain sebagainya. Lalu di sini ada menu paragraf. Paragraf ini berfungsi untuk mengatur paragraf pada lembar kerja. Lalu ada menu drawing yang berfungsi untuk menambahkan garis atau desain dalam desain bentuk pada halaman lembar kerja. Lalu kita beralih ke insert. Di dalam menu insert ini ada menu tabel, image, illustration, link, text, simbol, and media. Fungsi dari tabel ini adalah untuk memasukkan tabel ke dalam lembar kerja. Sedangkan fungsi dari image adalah untuk menyisipkan gambar dari dokumen ke dalam slide yang akan kita buat. Lalu di sini ada illustration. Di dalam illustration ini berfungsi untuk menambahkan ilustrasi-ilustrasi seperti diagram batang dan lain sebagainya. Lalu di sini ada links. Links ini berfungsi untuk menghubungkan akses halaman. Lalu di sini ada teks yang berfungsi untuk menambahkan teks. Lalu di sini ada simbol yang berfungsi untuk membuat rumus, baik itu rumus matematika, kimia, maupun mata uang dan lain sebagainya. Lalu di sini ada menu media. Media ini berfungsi untuk menyisipkan video atau audio ke dalam slide PowerPoint yang akan kita buat. Lalu di sini ada menu desain. Di menu desain ini ada menu page setup yang berfungsi untuk mengatur ukuran halaman dan orientasi slide. Jadi slide-nya itu bisa kita rubah melalui page setup. Lalu di sini ada themes. Themes ini berfungsi untuk menetapkan tema yang dapat kita terapkan dalam pembuatan PowerPoint atau untuk presentasi.
Ini adalah contoh dari themes. Lalu kita beralih ke background. Background ini berfungsi untuk mengubah latar belakang slide. Apabila kita ingin mengubah latar belakang slide ini, kita bisa rubah di menu background. Lalu selanjutnya kita beralih ke menu atau fitur transition. Di dalam fitur transition ini berfungsi untuk memberikan sentuhan animasi ke slide satu maupun ke slide selanjutnya. Nanti akan kita bahas ketika kita membuat slide. Lalu di sini ada animation. Animation ini berfungsi untuk memilih bentuk efek animasi. Lalu ada slideshow. Ini berfungsi untuk menampilkan presentasi. Lalu ada menu review dan menu view. Jadi itulah tadi fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft PowerPoint. Selanjutnya, agar lebih jelas, kita akan membuat bagaimana cara membuat slide pada menu Microsoft PowerPoint. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat bagaimana cara membuat slide presentasi di dalam Microsoft PowerPoint. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka aplikasi Microsoft PowerPoint, lalu kita memilih desain yang akan kita pilih yaitu warna hijau. Lalu kita bikin judul, misalkan teknologi pendidikan. Lalu kita tambahkan slide berikutnya atau lembar kerja baru. Nah, di sini kita akan membuat misalkan menu desain. Di dalam menu desain ini terdapat fitur page setup, page setup. Lalu ada fitur themes. Lalu ada fitur background. Mungkin sudah cukup. Kita beralih ke cara memanfaatkan efek transisi dan animasi. Kita akan memilih transition yaitu glitter. Kita akan memakai glitter. Nah, itu adalah salah satu contoh memanfaatkan transition. Lalu kita akan memanfaatkan animation. Animasi ini untuk memilih bentuk efek animasi. Kita memakai split. Nah, sudah kita gunakan. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, itu adalah cara memanfaatkan efek transisi dan itu adalah cara memanfaatkan animasi. Sekian, terima kasih. Semoga bisa membantu. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.